Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih belajar tentang vektor bagian yang kedua. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor dimensi 2 dan dimensi 3. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, dan share agar Bu Fani lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Simak penjelasan Bu Fani ya. Nah, anak-anak sekalian, Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang operasi pada vektor dimensi 2 ya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Kamu perhatikan misalkan di sini Bu Fani punya vektor A ya, yang di situ adalah misalkan adalah X1 dan Y1 yang saya tulis dalam bentuk matriks kolom. Kemudian saya punya vektor B yaitu X2, Y2 ya. Maka penjumlahan vektor A ditambah vektor B kita tinggal menjumlahkan ya, yaitu menggunakan aturan penjumlahan pada matriks ya. Nah, jadi di sini berarti X1 Y1 ditambah X2 Y2. Maka kita tinggal menjumlahkan saja X1 dengan X2. Berarti kita jumlahkan di sini X1 ditambah X2. Kemudian yang bawah adalah Y1 ditambah Y2. Atau kalau misalkan suatu vektor itu ditulis dalam bentuk seperti ini, pasangan berurutan ya, X1, Y1 dan vektor B juga dalam bentuk pasangan berurutan X2, Y2, maka penjumlahan vektor A ditambah vektor B kita cukup menjumlahkan saja tetap ya X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Begitu juga kalau misalkan pengurangan ya, sama A dikurangi B, kita tinggal mengurangkan saja berarti X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Bisa kamu pahami ya? Nah, ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor dimensi 2. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana vektor pada dimensi 3 ya? Dengan pemahaman yang sama seperti vektor pada dimensi 2 ya. Jadi kita dapat memahami vektor pada ruang dimensi 3. Jadi kalau pada dimensi 2 cukup di situ sumbunya X dan Y, pada dimensi 3 ada sumbu lagi yaitu X, Y, Z ya. Jadi misalkan di sini kita misalkan ambil sembarang titik A ya, A1, A2, A3, titik B, B1, B2, B3 pada ruang dimensi 3. Maka kita dapat menuliskan vektor A yang mewakili vektor OA ya. Jadi pusatnya adalah titik O dan vektor B yang mewakili vektor OB dalam bentuk pasangan terurut atau dalam bentuk matriks kolom. Jadi seperti tadi vektor OA yang diwakili oleh vektor A bisa kita tuliskan sebagai misalkan di sini A1, A2, A3. Atau kita bisa menuliskan vektor A tadi dalam bentuk matriks kolom. A1, A2, A3. Ya. Begitu juga vektor B yang mewakili vektor OB bisa kita tuliskan dalam bentuk B1, B2, B3 dalam bentuk pasangan terurut ataupun dalam bentuk matriks kolom seperti ini ya. Yaitu B1, B2, dan B3. Terus bagaimana kita menentukan panjang ya? Panjang kedua vektor ya. Nah,
Panjang kedua vektor seperti tadi kan dilambangkan dengan seperti ini ya. Nah, ini adalah panjang vektor A sama dengan akar. Jadi hampir sama dengan pada dimensi 2 ya. Jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Begitu juga panjang vektor B berarti adalah akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Ini adalah untuk menghitung panjang vektor pada dimensi 3. Bisa kalian pahami? Nah, sekarang bagaimana operasi pada vektor dimensi 3? Penjumlahan dan pengurangan vektor intinya adalah sama dengan penjumlahan dan pengurangan vektor pada dimensi 2 ya. Jadi di sini vektor A kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks kolom tadi adalah A1, A2, A3. Kemudian matriks B kita tulis dalam bentuk matriks kolom B1, B2, B3. Maka untuk menjumlahkan kita tinggal menjumlahkan saja, berarti A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Ini adalah penjumlahan vektor pada dimensi 3. Begitu juga untuk pengurangan vektor ya. Jadi kita tinggal mengurangkan saja. Berarti di sini vektor A dikurangi B adalah sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2 dan A3 dikurangi B3 ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pasangan terurut ya. Nah, seperti ini tadi kita tulis dalam bentuk pasangan terurut. Berarti A ditambah B, vektor A tadi kita tuliskan A1, A2, A3. Kemudian vektor B, B1, B2, B3. Maka untuk menjumlahkan vektor kita tinggal menambahkan A1 ditambah B1. Kemudian A2 ditambah B2 dan A3 ditambah B3 dan seterusnya. Yang perlu kalian ingat, jadi hasil penjumlahan dua vektor merupakan resultan vektor. Kemudian yang selanjutnya mengurangi vektor sama dengan menjumlahkan vektor dengan lawannya ya. Jadi mengurangi vektor sama dengan menjumlahkan vektor dengan lawannya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan Bu Fani yaitu tentang operasi pada vektor, baik vektor dimensi 2 maupun dimensi 3. Nah, anak-anak sekalian, agar kalian lebih paham tentang operasi pada vektor ya, di sini kita akan coba untuk mengerjakan soal ya. Jadi diketahui vektor-vektor A adalah 0, negatif 2, negatif 1 yang ditulis dalam bentuk pasangan berurutan. Kemudian vektor B adalah 2, 3, 4 dan vektor C adalah negatif 3, 0, 3. Jadi vektor ini semua terletak pada dimensi 3 ya. Nah, kemudian kita disuruh menentukan vektor A ditambah B. Nah, kita bisa menuliskan vektor-vektor ini tadi dalam bentuk matriks kolom ya. 0, negatif 2, negatif 1 ini adalah vektor A, kemudian ditambah vektor B adalah 2, 3, 4. Nah, untuk menjumlahkan kita tinggal menjumlahkan aja. 0 ditambah 2 berarti 2 ya. Negatif 2 ditambah 3 berarti 1. Negatif 1 ditambah 4 berarti 3 ya. Nah, jadi di sini penjumlahan dua vektor A ditambah B adalah 2, 1, 3 yang ditulis dalam bentuk matriks kolom. Atau kita bisa menuliskan juga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, berarti gimana? 2, 1, 3. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu matriks B ditambah C ya. Kita tuliskan matriks B berarti adalah 2, 3, 4
ditambah matriks C adalah negatif 3, 0, 3. Ya, berarti sama dengan 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1, 3 ditambah 0 adalah 3, 4 ditambah 3 adalah 7. Bisa kamu pahami ya? Nah, kemudian yang selanjutnya contoh pengurangan ya. Di sini Bu Fani contohkan contoh pengurangan B dikurangi C ya. B tadi berapa? 2, 3, 4. C-nya dikurangi C adalah negatif 3, 0, 3. Berarti sama dengan 2 dikurangi negatif 3 berarti adalah positif 5. 3 dikurangi 0 adalah 3 ya. Kemudian 4 dikurangi 3 adalah 1. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah beberapa contoh dari Bu Fani. Kalian bisa mencoba sisanya ya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik. Terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.